Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadis ya. Sudah kau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis kita Bulughul Maramnya. Sekarang tentang masalah hadis-hadis tentang turun dari berdiri ke duduk atau ke sujud setelah i'tidal. Turun. Cara turunnya bagaimana? Apakah asal turun saja atau gimana? Terus nanti ada hadis-hadis tentang tasyahud, bagaimana tangannya, posisi ketika tasyahud bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, ketika sujud sapa hadukum, salah seorang dari kalian, ketika kalian mau sujud, duduk dari kondisi berdiri kemudian turun mau sujud, fala yabruk, maka jangan menjatuhkan diri, jangan ambruk sapa hadukum, kama yabruku, sebagaimana menjatuhkan diri atau mengambrukan diri al-ba'iru, unta. Sebenarnya unta kalau mau turun itu kaki depan dulu kan, terus baru bagian belakang. Nah, kalau manusia nggak ada, karena ada tangan ada kaki, berarti tangan dulu kemudian baru lutut. Nah, jangan semacam itu. Jangan seperti ba'ir, unta. Nah, tapi kok di sini ada keheranan, ada keanehan, gharib. Wal yadok, lafadz awalnya fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Tadi kan bagaimana duduk atau turunnya unta itu dari posisi berdiri ke duduk itu adalah kaki depan dulu yang ditekuk. Nah, tapi lafaz seterusnya kok wal yadok, dan letakkanlah sapa hadukum yadaihi ing wal yadok, dan letakkanlah sapa hadukum yadaihi ing kedua tangannya hadukum qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya hadukum. Malah lafaz sebelumnya itu kontradiksi dengan lafaz sebelumnya. Lafaz setelahnya itu ada kontradiksi dengan lafaz sebelumnya. Akhrajahu, meriwayatkan hadis salah satu imam tiga. Imam tiga itu berarti imam ma'adal salasatul ula wa'adal akhir, selain Imam Bukhari, selain Imam Muslim, selain Imam Ahmad, dan selain Imam Ibnu Majah. Berarti Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Nah, dikomentari di sini ada ini bukan termasuk hadis ya. Ini komentar dari syarih atau dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa huwa utai hadis iku aqwa, lebih kuat min hadis Wa'il bin Hujrin, dari hadisnya Wa'il bin Hujrin. Hadis ini diklaim lebih kuat dari hadisnya Wa'il bin Hujrin. Mana hadisnya Wa'il bin Hujrin? Itu yang di bawahnya ini. Rupanya ra'aitu, melihat sapa ingsun an-nabiyya, mustikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, ketika sujud sapa Nabi, wal doa, maka meletakkan sapa Nabi rukbataihi ing kedua lututnya Nabi. Nabi letakkan kedua lututnya qabla yadaihi, sebelum atau ing dalam sedurunge kedua tangannya Nabi. Nah, hadisnya Wa'il justru malah sebaliknya. Malah ya benar, tidak, jangan turun dari berdiri menuju sujud seperti turunnya unta. Yang dalam hadisnya Wa'il malah justru benar. Jadi Nabi meletakkan lututnya dulu, turun itu lututnya dulu, baru tangannya yang ke tanah. Akhrajahu, meriwayatkan hadis sapa al-arba'atu, imam 4. Nah, yang meriwayatkan ini adalah imam 4.
Imam 4 berarti siapa? Selain Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Majah. Imam 4 itu. Oh, ma'ada salah satu awal, selain Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Nanti selain itu Imam Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Fa innalil awali, karena sesungguhnya ikut tetap kedua hadis awal ini. Kenapa kok dikatakan hadis awal ini lebih kuat, hadisnya Abu Hurairah itu lebih kuat? Karena hadis yang awal, hadisnya Abu Hurairah itu syahidan, ada pendukung, ada saksi. Syahid ada pendukung, ada hadis lain yang mendukungnya, yang menguatkannya. Yaitu min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Shahahu, yang menyahihkan ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wa zakaru, dan menyebutkan ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mu'allaqan, hali hadis mu'allaq, mauqufan, tur hadis mauquf. Sekarang kita lihat keterangannya bagaimana. Dalla hadis Abu Hurairah ala anna al-musalli indama yahwi ila sujudi yad'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah ini secara lafaz dipahami musolli, orang yang sholat itu ketika mau sujud turun itu adalah meletakkan kedua tangannya dulu, baru meletakkan kedua lututnya. Sedangkan hadis yang kedua, hadisnya Wa'il bin Hujr ini sebaliknya, meletakkan lutut dulu, baru meletakkan tangannya. Nah, kalau hadisnya Abu Hurairah berarti ini, maaf, ini di tangan dulu, baru lutut. Tapi kalau hadisnya Wa'il berarti lutut dulu, baru tangan. Nah, macam itu. Jadi bedanya itu antara hadisnya Wa'il dan hadisnya Abu Hurairah semacam itu. Nah, terus yang mana ya kita pakai sebagai penganut mazhab Syafi'i? Waqad ikhtalafa al-ulama fi dzalika. Nah, akhirnya dari dua hadis ini ya mesti akhirnya timbul perbedaan pendapat. Fa dzaba al-a'immatu as-salasah Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad ila al-amal bi hadis Wa'il. Imam Abu Hanifah, tiga orang Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ini menggunakan hadisnya Wa'il. Ya, hadis yang kedua yaitu lutut dulu baru tangan. Ini yang dipakai oleh ketiga mazhab ini, mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad, seperti yang kita lakukan, yaitu lutut dulu baru tangan, jangan tangan dulu baru lutut. Itu kesunahan ya, kesunahan, bukan masalah wah nanti nggak sah atau nanti batal, enggak. Ini kesunahannya semacam itu, kesunahan turun dari atas, dari berdiri sampai mau sujud itu semacam itu. Bahkan Imam At-Tirmidzi mengomentari wal amal alaihi 'inda aktsari ahli ilmi, mengamalkan hadis ini, hadisnya Wa'il bin Hujr ini menurut mayoritas ahli ilmu. Mereka yarawna anna ayyadu'a ar-rajula rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadu rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Mereka berpendapat seorang yang sholat itu ya ketika turun mau sujud meletakkan kedua lututnya baru kedua tangannya, dan ketika bangun misalnya dari tasyahud awal atau dari rakaat pertama mau rakaat kedua itu bangun, yang diangkat adalah tangannya dulu baru lututnya. Nah, itu tiga mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad, dan Imam Ahmad, dan mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Malik ini yang beda. Wa dzahaba al-Imam Malik ila al-amal bi hadis Abi Hurairah. Beliau mengamalkan hadisnya Abu Hurairah. Dan banyak juga ulama lain yang mengikuti mazhab yang bersependapat dengan Imam Malik ini, seperti Imam Al-Auza'i yang menyunahkan
mendahulukan kedua tangan daripada dua lutut. Nah, pembahasan ini panjang karena kedua pendapat ini saling menguatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Tapi ya kita bisa menilai dari redaksinya, dan ini juga menurut ulama redaksinya Abu Hurairah itu gharib. Menurut Imam At-Tirmidzi, qala At-Tirmidzi fi hadis Abu Hurairah gharibun, aneh. Dikatakan jangan seperti turunnya unta, tapi kok dipraktekannya malah turunnya ke seperti unta. Wal yadha fala yabruk kama yabrukul ba'ir, itu larangan atau himbauan jangan ketika turun dari kondisi berdiri menuju sujud jangan seperti turunnya unta, tapi lafaz seterusnya wal yadha yadihi qabla rukbatayhi, itu justru malah seperti unta. Nah, ini dari Imam At-Tirmidzi catatan. Akhirnya yang mengunggulkan hadis yang kedua. Nah, bahkan ada yang mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan hadis yang pertama itu sebenarnya sama dengan hadis yang kedua, cuman rawinya itu membolak-balikan matan. Jadi ada namanya hadis maklub. Dalam pembagian hadis itu, kalau sudah pernah belajar ya, hadis maklub adalah hadis yang dibalik matannya atau dibalik rawinya, sanadnya. Tujuannya itu kalau yang ada tujuan untuk menguji seorang murid, seorang santri, maka diperkenankan. Tapi kalau tujuannya untuk melakukan kebohongan, ini nggak boleh. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim ini paling hadis maklub yang memang sengaja dibuat dibalik untuk ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Du'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kan ada sepukan yang Rasul iku idza qa'ada, ketika duduk sepukan yang Rasul litasyahudi, karena tasyahud, karena tahiyat, duduk tasyahud awal mau tasyahud akhir. Nabi wa doa, maka meletakkan sopan Nabi ya dahu ing tangannya Nabi al yusro, yang kiri, ala rukbatahi, ing atas atau di atas lututnya Nabi al yusro, yang kiri juga. Wal yumna, dan meletakkan tangan yang kanan ala yumna, ing atas lutut yang kanan juga. Kemudian wa aqada, dan melingkari atau membuat bunderan atau membuat lingkaran sopan Nabi salasan, tangannya salasan kelawan angka 3 wa khamsina, dan 53. Jadi membuat tangannya menggenggam, membuat rumus angka 53. Wa asyara, dan memberikan isyarat sapa Nabi bi usbihi, kelawan jarinya Nabi, rupane al as-sababati, jari telunjuk. Rawahu, meriwayatkan hadis sapa Muslim dan Muslim, wa fi riwayatin, lan iku ing dalam riwayat siji, dalam suatu riwayat lahu kedua Imam Muslim, dalam riwayat lain milik Imam Muslim redaksinya adalah waqabadu utawi waqabadu aswabi'ahu. Maknanya waqabadu, dan menggenggam sapa Nabi aswabi'ahu ing jari-jarinya Nabi, kulluha ya sekabehane aswabi. Wa asyara, dan memberikan isyarat sapa Nabi billati, kelawan jari tali yang mengiring-iring apa alati al ibhama ing jempolan. Nah, ini adalah posisi atau posisi tangan ketika tasyahud. Jadi ketika tasyahud, tangan itu diletakkan, tangan kanan ya diletakkan di lutut yang kanan, tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. Nah, bentuknya tangannya itu membentuk angka 53 dalam hadis itu. 53 itu 5 kan tulisan Arab, angka Arab itu adalah 0. 3-nya ini. Jadi membentuk angka 53, 5, 3. Nah, 3, ini 5, 3. Nah, ini. Nah, 3. Nah,
membentuk 53. Kemudian wa asyara bi isbihi aswa, kemudian memberikan isyarah dengan jari telunjuknya. Ketika memberi isyarah jari telunjuknya, ini jempol atau jari sama jari tengah itu ditemukan. Jadi gini, ini temukan, ini juga ditemukan. Ketika kita angkat, jadi angkat ini. Terus kapan jari telunjuk itu memberikan isyarah? Memberikan isyarah jari telunjuk itu ketika mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadat menurut mazhab wattafaqu ala sunnatil isyarah. Sunnah memberikan isyarah telunjuk itu sunnah. Tsumma ikhtaru kullu fariqin minhum kaifiyatan laha. Kemudian setiap mazhab itu memiliki cara sendiri memberikan isyarahnya. Faqala al-Hanafiyah yushiru bil musabbaha inda syahadati yarfa'uha inda nafi ay qawlihi la ilaha wa yad'uha inda al-itsbat illallah. Wa dzalika dalam maksud al-isyarah bil isyarah at-tauhid wa hadha at-tariq yuwafiqu dzalik. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah, ini memberikan isyarahnya ketika la ilaha illallah turun lagi. La ilaha illallah turun lagi. Itu menurut mazhab Abu Hanifah. Wa 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah ikhtiyarat kal hayati salasati al-ula. Nah, sebelumnya itu kan wa waradat fi wad'il yadaini wal isyarah bil usbi' hay'atin ukhra. Jadi kan dalam hadis itu ada dikatakan membentuk 53. Wa huwa ayyak bidu al-aswa bi'al yad wa yaj'alaha al-ibham maftuhatat tahta musabbihat. Ini. Tahta musabbihat, semacam ini tadi. Semuanya dikumpulkan, digenggam, kemudian jempolnya itu di bawahnya telunjuk musabbihat kayak gini. Nah, ini sesuai dengan pemahaman hadis. Wa waradat fi wad'il yadaini, ada lagi keterangan-keterangan riwayat-riwayat lain tentang masalah meletakkan kedua tangan wal isyarah bil usbu' dan isyarah dengan jari hay'atun ukhra, cara-cara datang, cara-cara yang lain. Cara-cara yang lain. Di antaranya ayak bido kulal aswabi wa yushiru bisababah. Ada yang caranya itu ya digenggam semua. Menggenggam semua. Atau kedua, wa minha ayyushiru bisababah wa yadu al-ibham ala isbihi al-wusta. Yang kedua adalah isyarah dengan ini, dengan telunjuk, lalu ininya ditemukan aswabi jempolan dengan jari tengah. Jadi gini. Yang ditempelin itu adalah jempol sama jari tengah. Tadi yang pertama begini, menurut hadis. Menurut cara yang lain, yang pertama adalah digenggam semua, kemudian baru isyarah. Ini cara yang berarti kalau kita hitung cara hadis itu cara yang pertama, berarti cara yang kedua, cara lainnya adalah cara yang kedua digenggam semua, kemudian memberikan isyarah. Kemudian cara yang ketiga berarti adalah jari tengah sama jempolnya ditemukan, kemudian jari telunjuknya itu ya sendirian, jomblo, nggak ada temennya, lalu diangkat isyarah. Kemudian cara yang keempat berarti wa minha ma fi riwayat al-hadis Wa'il bin Hujr min tariq Zaidah bin Qudamah an Asim bin Kulayb bin Syihab an abihi an Wa'il bin Latin thumma qabada isnataini min aswabihi wa halaqahu halqatan thumma rafa'a isba'ihi fa ra'aituhu yuharriku yad'una. Ini cara yang ketiga ini, cara yang keempat ini menggenggam kedua ini terus begini.
sama sih, sama dengan cara yang tadi, yang kedua, cara yang ketiga. Cara yang ketiga sama, hampir sama. Cuman ketika mengangkat itu isyarahnya, cara yang ketiga ini ada digerak-gerakan. Kalau yang cara yang lain nggak ada jarinya yang digerakkan, pokoknya isyarah saja satu kali, nggak ada gerakan-gerakan. Mazhab Abu Hanifah tadi yaitu adalah dengan cara sama, meletakkannya itu kemudian menggerakkannya ketika la ilaha illallah, kemudian diturunkan lagi. Nah, mazhab Syafi'i dan Hanabilah adalah tiga yang pertama. Mazhab Syafi'i itu dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Muhammad itu memilih cara tiga yang pertama. Itu cara yang pertama seperti dalam matan hadis angka 53 begini, la ilaha illallah. Kemudian cara yang kedua yaitu menggenggam semuanya, kemudian isyarah la ilaha illallah dengan semua, tidak membentuk angka apapun. Dan cara yang ketiga yaitu dengan jari jempol sama jari tengah ditemukan, kemudian jari telunjuk sendirian menjomblo, la ilaha illallah diangkat. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Tentang menggerakkan tangan, menggerakkan jari ketika la ilaha illallah itu, waqad kariha al-jumhur wal a'immatul arba'ah tahrikul musabbahah indal isyarah biha. Jumhur ulama, mayoritas ulama dan imam 4, mazhab imam 4 ini memakruhkan menggerakkan jari telunjuk ketika isyarah la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah, ada yang kayak gini gerak-gerakan tuh. Kalau kalian tahu sering jamaah di masjid-masjid yang umum itu ada yang gini. Itu makruh. Hatta qila innahu yubdilu as-sholata. Sampai ada yang mengatakan itu bisa membatalkan sholat. Wa huwa qaulun fi mazhab Malik. Dan ini adalah pendapatnya salah satu pendapat dari mazhab Maliki, itu bisa membatalkan sholat. Wa fi qaulin akhar fil mazhab Maliki rajihahu katsirun minal musannifin fi mazhab Malik annahu yuharrikuha. Dalam pendapat yang lain, dalam mazhab Malik juga, mazhab Imam Malik itu ada memang menggerakkan ini. Tapi ini sebagian pendapat saja mazhab Malik. Mazhab Syafi'i enggak, jelas enggak ada mazhab Syafi'i. Wal mukhtar annahu yuharrikuha li akhir tasyahhud faqat. Tapi yang dipilih menurut mazhab Malik ini adalah digerakkan ketika akhir dari tasyahud. Jadi la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai tahiyat sampai akhir fil alamin innaka Hamidum Majid, turun lagi. Turun, digerakkannya itu diturunkan. Maksudnya digerakkan diturunkan, bukan digerakkan digoyang-goyang atau diutek-utek, enggak, bukan. Wa zalika lil amal bi hadis Wa'il bin Hujr, ya, karena kita tahu sendiri kalau mazhab Maliki itu konsen ke hadisnya sangat besar. Jadi semuanya ya hampir rata-rata mayoritas dengan hadis. Wa yurajjihu mazhabul jumhur fi hadza umurun katsirah minha. Mazhab jumhur, mayoritas ulama dalam masalah ini mengunggulkan beberapa hal. Di antaranya adalah inna kullama warada 'anis sahabati fi wasfil isyarah lam yadhkur at-tahrika. Semua riwayat yang berasal dari sahabat dalam mensifati atau dalam menggambarkan isyarah dengan jari telunjuk ini, lam yadhkur at-tahrika, tidak disebutkan sama sekali dalam masalah menggerakkan telunjuk. Enggak ada. Ma'ana hadza amalun yaumiyun mutakarrirun katsiran. Padahal sholat itu kan ya gerakan aktivitas sehari-hari, keseharian. Enggak ada tercatat satupun riwayat dari sahabat. Kalau ada ya jelas itu kan akan
banyak riwayat yang datang, karena itu kan aktivitas yang sehari-hari. Nah, dari sini tidak ada yang menjelaskan, tidak ada riwayat dari sahabat yang menjelaskan hal itu. Terus bagaimana untuk menyatukan pendapat-pendapat ini? Apakah digerakkan atau tidak? Kalau cara tangannya menggenggamnya bagaimana, itu hampir yang mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan yang pertama yang sesuai hadis lah yang paling asyhah. Wa nahu dzalika min aqwal, sini ada keterangannya. Al-asyhah al-amal bi aqti salasin wa khamsina, yang paling asyhah adalah membuat angka 53. Buat angka 53 yang paling asyhah, berarti kayak gini. Kemudian digerakkan. Nah, ini yang cara menggerakkan ininya. Menggerakkan jari telunjuknya. Wa amma an-nasluka thariqat taufiq baina riwayat kama salakal Baihaqi fa naqulu al murad min qawliha yuharrikuha raf'ul usbu isyaratan lit tauhid duna tikrar li hadzal tahrik. Jadi dalam hadisnya Wa'il bin Hujrin yang mengatakan melihat Nabi mengatakan menggerakkannya, itu yang dimaksud itu bukan menggerakkan goyang-goyang muter-muter gini, tapi menggerakkan dari bawah ke atas ketika tauhid, ketika syahadat la asyhadu alla ilaha illallah itu. Makanya menggerakkan ketika itu, bukan menggerakkan asyhadu la ilaha illallah terus digerakkan, enggak. Dan semuanya hampir menggerakkan atau mengangkat, bukan menggerakkannya, mengangkat, memberikan isyarat dengan telunjuk itu adalah ketika syahadat, enggak ketika pas at-tahiyatul, enggak. Karena banyak juga kita ketahui sering orang ketika tahiyat itu langsung telunjuknya itu langsung di isyarah. Di isyarah. Jadi ada istilahnya ada opsi untuk mendamaikan kedua kubu ini. Apakah bukan kubu, malah hadis ya, hadisnya Wa'il dan hadis yang lain. Hadisnya Wa'il digerakkan, hadis yang lain itu enggak digerakkan telunjuknya. Ini yang oleh Imam Al-Baihaqi di tengah-tengahi. Yang dimaksud menggerakkan itu adalah ketika isyarah asyhadu alla ilaha illallah, itulah yang maksud digerakkan, bukan tikrar menggerakkan atau gini-gini atau muter-muter, bukan, tapi menggerakkan ketika isyarah asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan menurut mazhab Abu Hanifah, asyhadu alla, ketika la itu naik, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ditutup lagi kalau mazhab Abu Hanifah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah, ditutup lagi, illallah ditutup lagi, asyhadu alla ilaha illallah ditutup lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai akhir innaka hamidum majid, assalamualaikum, terus selesai. Jadi selama fil alamin innaka hamidum majid itu biarin saja, tidak ditutup, baru assalamualaikum selesai, baru silakan ditutup. Setelah salam mau kalian begini terus juga nggak apa-apa, silakan, terserah. Assalamualaikum masih gini aja, nggak apa-apa, terserah, nggak dilarang. Tapi pokoknya mazhab Syafi'i sampai akhir. Jelas dalam mayoritas mazhab Syafi'i dan mazhab 4 itu menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, menggerakkan tikrar ini muter-muter atau naik turun itu makruh, takut karya, dan bahkan ada yang mengatakan batal. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sih ini bukan merupakan gerakan yang 3 gerakan berturut-turut, bukan. Karena apa? Karena jari-jari ini tidak termasuk anggota. Karena jari-jari ini bukan anggota. Yang anggota itu tangan keseluruhan itu anggota. Jadi kalau gerakan yang dimaksud 3 gerakan berturut-turut batal itu, ini kan menggerakkan seluruh tangan, 2, 3. Kalau jari-jari ini bagian dari tangan. Jadi ketika menggerak-gerakan itu enggak
Cuman kalau menggerak-gerakan telunjuk ini yang makruh, kemudian dia gerak main-main buat mainan, malah yang membatalkannya itu bukan masalah gerakannya tapi niatnya untuk membuat mainannya itu yang membatalkan. Wan Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, berkata sebab Abdullah bin Mas'ud, iltafata menoleh ilaina maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu berkata sapa Rasul, idza shalla, ketika salat sapa ahadukum, salah seorang dari kalian, falyaqul, maka katakanlah at-tahiyatu lillahi wassalatu wassalawatu wathayibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma titik sampai situ. Thumma yatakhayyar, lalu milihlah sapa hadukum minad du'a, dari doa ajabahu yang mencintai sapa ahadukum ing doa, ilaihi maring yang membuat cinta apa doa, ilaihi maring ahadukum, ajabahu yang membuat mencinta yang membuat cinta ing ahadukum apa ilaihi doa, fayat lalu berdoa sapa ahadukum. Muttafaqun alaihi wa lafdhu talafati kulul Bukhari, kedua Imam Bukhari, walina sailan iku kedua Imam Nasai, kunna utawi redaksi kunna, lafadz maknanya kunna, ada sapa kita iku naqulu, berkata sapa kita, qabla ayyufrodo, sebelum difardukan, alaina ing atas kita apa tasyahud, sebelum difardukan tasyahud itu sahabat sudah membaca ini. Wali Ahmad lan kedua Imam Ahmad, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku allamahu, mengajarkan sapa Nabi ing siapa? Abdullah bin Mas'ud at-tasyahud ing tasyahud. Wa amaruhu, dan memerintahkan sapa Kanjeng Nabi ing Abdullah bin Mas'ud, Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud ayu alimahu ing nyenta, mengajarkan sapa Abdullah bin Mas'ud ing tasyahud an-nasa ing masyarakat. Jadi Nabi mengajari Abdullah bin Mas'ud doa tahiyat ini, lalu menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkannya kepada masyarakat. Wali muslimin, lan ibu kedua Muslim, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, berkata sapa, qala utawi redaksi qala, maknanya qala dawuh sapa Ibnu Abbas, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna, mengajari sapa Kanjeng Nabi ing kita at-tasyahud ing tasyahud. Nabi mengajari kita tasyahud rupane at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila akhirnya, sampai akhirnya tasyahud. Nah, riwayatnya Ibnu Abbas inilah yang digunakan oleh kita tiap hari. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi banyak redaksinya tahiyat itu. Nah, yang kita pakai tiap hari itu adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas ini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu lengkapnya ya. Yang seperti yang kita baca. Nah, hadis ini memiliki memiliki sababul wurud, memiliki latar belakang, artinya sababul wurud. Jadi penyebabnya, kenapa kok ada di sini? Sababul wurudul hadis kama fi shahihaini, dalam seperti keterangan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Abdullah bin Mas'ud qala, kunna, ada sebab kita, idzan pada suatu saat, kunna, ada sebab kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati, dalam sebuah sholat. Lalu ketika sholat itu kami mengucapkan assalamu ala min ibadis, assalamu ala fulan wa fulan. Jadi tahiyatnya semacam itu. Assalamu ala min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Faqala Nabi, lalu Nabi menegur, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kamu ucapkan atau katakan doa assalamu ala Allah. Kenapa? Fa innallahu wassalam, karena Allah sendiri adalah zat assalam, zat yang memberi keselamatan. Enggak usah mendoakan Allah keselamatan.
Walakin qulu, tapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah ila akhirih. Tapi ucapkanlah at-tahiyat semacam yang ada dalam hadis tersebut, itu adalah sababul wurudnya. Nah, ini berarti hadis ini menunjukkan tentang dalil wajibnya doa tasyahud. Wajibnya. Idza shalla ahadukum falyaqul. Tahiyat itu wajib, berarti dalam mazhab Syafi'i menjadi fardu atau rukun salat. Jadi rukun waqala Syafi'iyah. Waqala Syafi'i at-tasyahud al-awwal sunnatu ba'din. Tapi mazhab Syafi'iyah membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau salatnya 4 dan 3 rakaat ya, ada tasyahud awalnya. Mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan tasyahud awal itu sunnah ba'd, sunnah ab'ad. Li'annahu yujbaru bisujudi sahwin. Karena kalau meninggalkan tasyahud awal itu nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kama warda min fi'li sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Wa tasyahud asani atau tasyahud akhir wajib ay rukun. Nah, baru tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir adalah yang wajib atau yang rukun. Itu mazhab Syafi'i. Lalu setelah tasyahud itu dikenakan atau diperbolehkan memilih, silakan berdoa setelah semaunya. Nah, semaunya. Nah, doa di sini ini bukan termasuk sholawat. Sholawat beda sendiri, nanti sholawat itu ada dalilnya lagi wajib. Ini doa di luar sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa akhir dari tasyahud fil alamin innaka hamidum majid, baru doa. Itu. Wa an fadalah Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah syahadu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.